pagi buat kepada teman-teman semua. Sebelum kita mulai perkuliahan kita belajar dari buku yang di nomor 10. Ayat 1. Puji pasangapo amang parding dan basa. Dua ayat. Alia manabi na barhabangsa di bono hijab kewali Tuhan rejonok doho di akan nama dulu luarmu. Ali Tuhan gagasan sagarion menduk mulia Tuhan dari Tuhan isiala mengulutmu sudah dengan dibasam atau tong di dalam rohana bisa usaha dari orang Tuhan menabui hati Tuhan yang memulai aktivitas pembelajaran kami bisa dari orang Tuhan. Saya manatutong malion habison di kami, malion habistaran, asabui, dapat kami sudah kepercayaan lagi ajar di Bapak Dusun kami Tuhan dari Tuhan. Pas-pas waktu melihat Bapak Dusun kami, daun nasihat yang dijadi dari Tuhan, asabui, mengajari kami dari Tuhan, waktu ada yang luar Tuhan. Oleh Tuhan, mata yang lebih oleh Tuhan dia kada Tuhan kami, menanggapi dan diulangi tangan nasi dari Tuhan. Saya menonton mengalir nabi abistara nasihat dari Tuhan. Saya jaga nasi dari Tuhan pada saya nak kapar marando. Akabat-akabat dari Tuhan. Mata yang lebih oleh Tuhan, dia kandungan nami seumur lebih juga kesan ikut dari Tuhan. Menangani dia pemaringan nasi dari Tuhan. Saya menonton mengalir nabi sekarang. Nasihat dari Tuhan, asa bui tujuan dari Tuhan, tamat bunga dari Tuhan, tidak memulai, tidak mengikuti pembelajaran ngambil dari Tuhan. Bijak misalnya pembelajaran ngambil dari Tuhan, mulu sesa, sampai terusan nami, asal terabat, tak pasung-pasung, hanya yang kita bisa keluar dari Tuhan. Mematangnya menjadi ngambil dari Tuhan. Gagasan luar dan anak Yesus Kristus matanya kami Tuhan. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas dua topik yang sesuai dengan apa yang disampaikan di WA Group 1 minggu atau 2 minggu yang lalu ya. Yang pertama kita akan membahas laporan baca yang terakhir yang akan disampaikan oleh saudara Randi, Philip, Rudolf, Ruth, Tulus, Via, Windy dan Yasmin. Setelah itu nanti kita akan berbicara soal makalah kelompok yang pertama tentang filsafat Karo. Nah, kita akan mulai dulu laporan baca. Silakan saudara Philip menyampaikan hasil bacaannya.
yaitu kebudayaan Islam bercorak Jawa atau adaptasi Islam dalam budaya Jawa. Islam Jawa itu bukan sebuah sekte dalam agama Islam, melainkan hanya hasil dari proses adaptasi Islam dalam budaya masyarakat Jawa. Islam muncul dengan menggunakan metode adaptasi budaya dan menggunakan logika sehingga sosiologi lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Dari fakta sejarah tersebut, dakwah Wali Songo dinilai berhasil karena didukung pula oleh budaya Jawa yang inklusif dan mampu menerima berbagai tradisi dari luar. Kebudayaan Jawa dapat dibedakan menjadi 3 kategori ciri-ciri, yaitu yang pertama ada kebudayaan pesisir yang berada di sepanjang Pantura, yang kedua ada kebudayaan Banyumasan yang berada di Kedung, Magelang dan Banyumas atau Dulang Mas. Yang ketiga kebudayaan Nagari Agung yang mencakup wilayah bekas tempat tinggal orang Jawa, Surakarta, Yogyakarta, Madiun, Kediri serta Malang. Kebudayaan Nagari Agung itu diklaim Kejawen. Kata Kejawen digunakan rakyat untuk menyebut budaya serta tradisi kerajaan Mataram Islam baik di Yogyakarta juga Surakarta dan daerah sekitarnya seperti daerah pada Karasidenan, Surakarta, Malang, Madiun serta Kediri. Kebudayaan Islam Kejawen ialah wujud sinkretisme firman kudus dengan budaya lokal. Sebagai akibatnya, Islam Kejawen ialah wujud kenyataan agama yang syarat dengan tradisi keagamaan yang bercorak mistik. Di sini juga dikatakan Islam Jawa itu adalah subkultur serta bagian asal budaya tanah Jawa. Istilah tanah Jawa digunakan agar tidak menyebut pulau Jawa yang di dalamnya terdapat budaya-budaya yang lain serta tidak termasuk dalam subbudaya Jawa seperti Sunda, Betawi, dan Madura. Hal ini tidak lepas karena peran para wali atau yang biasa disebut Wali Songo di era Demak serta sesudahnya dalam membuatkan dakwah Islam secara kultural. Saat berdakwah, Wali Songo secara konseptual menerapkan metode Mawido, Hasanah wa Mujadalah Bilahi ya Ahsan atau yang berarti berdakwah secara baik dengan tujuan memberi nasihat tanpa melukai perasaan mereka. Islamisasi yang di tanah Jawa oleh 9 wali atau Wali Songo secara simbolis ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam pada Demak, yakni simbol berdirinya kekuatan sosial politik Islam pertama pada Jawa yang menjadi titik peralihan sekaligus masa transisi yang berasal dari masa Hindu ke masa Kewalen atau kewalian. Demak diakui bisa menyebarkan Islam secara kultural dengan kemampuan para wali dalam mengadaptasikan agama dengan budaya lokal ke budaya Jawa. Sejak saat inilah budaya Islam di Jawa lebih dikenal dengan sebutan mistisme. Masyarakat Jawa merupakan rakyat yang religius serta penuh simbol. Religiulitas tampak dalam sikap serta istiadat yang ada pada rakyat Jawa. Setelah masuknya Islam, tradisi Jawa masih eksis sebab para dai menjaga keberadaan tradisi Jawa dan simbol-simbol yang dimilikinya, menjadi media sekaligus simbol metodologi pada penyampaian pesan moral Islam. Unsur tasawuf falsafi bisa ditemukan pada serat wirid Hiyat Jati, terutama yang menyangkut prestasi tujuh dalam proses emanasi. Islam Kejawen melibatkan metode intuisionisme, yaitu mencapai kebenaran serta melihat realitas dengan bisikan hati. Pada Islam Kejawen, laris spiritual dan etika diperoleh melalui perenungan serta pertapaan, sehingga cahaya ketuhanan bisa menyinari hati sehingga dapat melihat hakikat kehidupan dari duduk perkara yang mengikutinya secara jernih. Kultur mistisisme Kejawen menciptakan konsepsi serta ajaran. Kultur mistisisme Islam Kejawen mendapat tantangan asal dikarenakan adanya modernitas dan globalisasi ternyata memiliki sikap andal yang dibuktikan menggunakan eksistensinya sampai dewasa. Oke. Selanjutnya saudara Rudul.
Baiklah teman-teman dan Bapak dosen, di sini saya akan memaparkan hasil laporan baca saya dengan pokok pembahasan adaptasi Islam dalam kebudayaan Jawa. Agama Islam diturunkan guna menjadi petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam. Fungsi tersebut mengandaikan pentingnya misi penyebarluasan Islam, sehingga umat Islam memiliki kewajiban menyebarluaskan misi di masyarakat untuk mencapai kebaikan. Dalam kesejarahan Islam, agama ini menyebar dengan mendapat banyak tantangan-tantangan. Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang sangat toleran dengan budaya asing yang masuk ke wilayah kebudayaan Jawa atau Jowo. Karakter masyarakat Jawa yang adaptif dan kompromi terhadap berbagai bentuk budaya ini juga diperankan ketika menanggapi masuknya Islam dalam masyarakat Jawa. Hal ini ditunjukkan dalam upacara-upacara selamatan khas Jawa yang sudah dimasuki unsur-unsur Islam, seperti upaya kehamilan atau mitoni, kematian, perhitanan, selamatan padi, dan berbagai bentuk ritual khas Jawa yang lain. Di bagian ketiga yaitu pada halaman 35 sampai dengan 36, pengarang menuliskan Islam Jawa disebut dalam segi sosial dan budaya. Masyarakat adalah subkultur dan bagian dari budaya di tanah Jawa. Istilah tanah Jawa dipakai agar tidak menyebut Pulau Jawa yang di dalamnya terdapat budaya-budaya yang lain yang tidak termasuk dalam suku budaya Jawa, seperti Sunda, Betawi, dan Madura. Secara garis besar, kebudayaan Jawa dibagi atas 3 kategori identitas, yaitu kebudayaan pesisiran di sepanjang Pantura, kebudayaan Banyumasan, Magelang, dan Banyumas atau Dulang Mas, kebudayaan Nagari Agung atau kebudayaan keraton yang meliputi Keresidenan Surakarta, Yogyakarta, Madiun, Kediri, dan Malang. Kebudayaan Nagari Agung inilah yang sering disebut dengan kejawen. Istilah kejawen dipakai masyarakat untuk menyebut budaya dan tradisi di kerajaan Mataram Islam, baik di Yogyakarta. Islam dipakai dalam tradisi kejawen sebagai bentuk perpaduan yang saling menguntungkan dan menjadi identitas tersendiri yang berbeda dengan identitas Islam Kristen maupun identitas Jawa. Islam kejawen merupakan bentuk fenomena keberagaman dan tradisi religius bercorak sufistik. Islam kejawen terlahir dari dialektika secara ajaran Islam yang universal dengan budaya Jawa yang inklusif, menerima tradisi dan kebudayaan asing yang hasil dialektisnya adalah peleburan dan muncul identitas Dewi Tunggal. Hal ini tidak terlepas dari peranan Wali Songo era Demak dan sesudahnya dalam menyebarkan dakwah Islam secara kultural. Dalam berdakwah, Wali Songo secara konseptual menerapkan metode Mawidoh Hasana wa Muzadalah Bilati ya Asan, berdakwah secara baik dengan tujuan memberi nasihat tanpa melukai perasaan mereka. Tantangan Wali Songo ialah sistem hierarkis dalam peranata sosial kemasyarakatan dan budaya mistik Jawa. Islamisasi yang di tanah Jawa oleh 9 Wali Songo secara simbolis ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam di Demak, yakni simbol berdirinya kekuatan sosial politik Islam pertama di Jawa yang menjadi titik peralihan sekaligus masa transisi dari masa Hindu ke masa kewalian. Dari kombinasi dan akulturasi ini, penyebaran Islam di Jawa lebih diwarnai dengan nuansa akhlak tasawuf dengan simbol-simbol Jawa. Di bagian keempat, yaitu pada halaman 37 sampai dengan 39, pengarang menuliskan bahwa sejak saat inilah budaya Islam di Jawa yang lebih dikenal dengan mistisisme Islam Jawa yang syarat dengan muatan
sofistik mulai berkembang pesat. Perpaduan dari berbagai sentral budaya ini telah menimbulkan karya-karya kreatif baru yang berkaitan. Lanjutkan. Saudara Rudol ini ini yang terakhir, tetapi masih salah membuat format. Mungkin kupingnya, telinganya, otaknya nggak bersama kita. Apakah saudara mengikuti perkuliahan kita selama ini? Rudol? Ya? Lalu kenapa formatmu salah? Format yang benar kau ingat? Format yang benar kau ingat apa tidak? Saya bertanya kau, bukan tanya orang. Format yang benar mengirim file bacaan, ingat? Ini laporan baca yang keempat. Sudah 4 kali kita belajar tentang laporan baca. Ingat? 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 Kalau ingat, mengapa salah ini formatmu ini? Coba apa format filemu? Format filemu apa? Itu aja pun nggak kau ingat. Kau yang nulis. Ya udah, resiko kan tanggung sendiri. Saudara Ruth, silakan. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya Islam bercara Jawa dengan pokok pembahasan adaptasi Islam dalam budaya Jawa. Baik, Islam Jawa merupakan suatu produk dari sebuah proses adaptasi Islam dalam budaya masyarakat Jawa. Tasawuf adalah ciri khas Islam di Pulau Jawa. Dalam sejarah Islam, dengan menyebarnya agama ini, banyak sekali muncul tantangan-tantangan yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan kultur-kultur masyarakat. Islam dimunculkan dengan metode adaptasi kultural atau secara sosiologis, artinya akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Dakwah wali dan pribumisasi Islam dianggap berhasil karena Islam berkembang pesat di Jawa secara alamiah dan proses kultural yang kompromis sehingga Islam lebih mudah untuk diterima. Wong Jawa memiliki kecakapan kultural dalam beradaptasi dengan berbagai budaya asing. Salah satunya adalah Islam. Sehingga memiliki sikap mental berbasis pada moralitas, harmonisasi kehidupan. Tradisi Jawa menjadi ciri khas yang sudah terbentuk, seperti upacara samatan khas Jawa yang sudah dimasuki unsur Islam, seperti upacara kehamilan, kematian, hitanan, selamatan padi, dan berbagai bentuk ritual Jawa yang lain. Berbeda dengan tradisi di Aceh. Di Aceh tidak terjadi sinkretisme dan relasi yang mutualistik antara budaya lokal dengan budaya asing yang baru datang. Di tanah Jawa memiliki istilah yang dipakai untuk tidak menyebut Pulau Jawa karena terdapat budaya-budaya yang bukan termasuk dalam subbudaya, seperti budaya Sunda dengan menggunakan bahasa Sunda, Betawi dengan menggunakan bahasa Melayu Betawi, dan Madura dengan menggunakan bahasa Madura. Di kebudayaan Jawa ada 3 bagian kategoris identitas. Yang pertama itu kebudayaan pesisir, yang kebudayaan Banyumasan, yang ketiga ada kebudayaan Nagari Agung. Kebudayaan Nagari Agung inilah yang sering disebut dengan kejawen. Istilah kejawen itu dipakai masyarakat untuk menyebut budaya dan tradisi di Kerajaan Mataram Islam yang berada di Yogyakarta maupun di Surakarta dan daerah sekitarnya seperti Karasidenan, Surakarta, Malang, Madiun, hingga Kediri. Warna budaya makin mengental ketika Kesultanan Mataram terpecah menjadi 2, yaitu Kerajaan
Jakarta, dan juga Surakarta. Maka para pimpinan dan penasehat kerajaan dapat memfokuskan perhatian pada aspek budaya, termasuk juga dalam pengembangan kerohanian Islam Jawa, baik secara intelektual maupun secara kultural. Nuansa tasawuf. Budaya Jawa pada mulanya bercorak animistik dan hinduistik, namun mulai berubah karena sejak zaman Kualen atau sering disebut Kualian zaman Wali. Corak utama yang dikembangkan dalam mistisisme Islam Jawa adalah tasawuf, akhlakiyah, dan laku-laku mistisisme. Mistisisme Islam Jawa merupakan kebudayaan Islam yang terdapat pengaruh besar dari kebudayaan Melayu. Namun, identitas khas Jawa masih dapat dikenali sekaligus pembeda dengan kebudayaan Melayu. Kebudayaan Melayu sendiri merupakan bagian dari kebudayaan Islam seperti kebudayaan Arab, Persia, Turki, dan juga Afrika Hitam. Jadi dari laporan baca di atas dapat disimpulkan bahwa Islam kejawen bukanlah aliran keagamaan dalam agama Islam, namun hanya merupakan produk adaptasi Islam dalam kultur masyarakat Jawa. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Islam sendiri bersifat universal, sehingga inklusif untuk didapat dalam berbagai kultur masyarakat. Serta corak beragama yang sufistik dalam Islam Jawa merupakan perpaduan dari mutualistik diantaranya Islam dengan kebudayaan Jawa yang fondasi epistemologis dan aksiologisnya sudah diletakkan oleh para dai yang melakukan Islamisasi awal di tanah Jawa. Demikian hasil laporan baca saya. Terima kasih. Tulus. Baik, saya akan memaparkan hasil laporan baca saya, yaitu kebudayaan Islam bercorak Jawa. Istilah Islam bercorak Jawa diartikan sebagai suatu produk atau dari proses adaptasi Islam di mana masyarakat sebelumnya yang bersifat universal. Dalam sejarah Islam, agama ini menyebar dengan mendapat banyak bentangan yang berbeda-beda antara daerah yang satu dan dengan daerah yang lainnya. Disebabkan karena perbedaan kultur masyarakat. Dan Islam ini juga dimanjurkan dengan metode adaptasi kultural sehingga secara sosiologis akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Adapun kecakapan kultural masyarakat Jawa, dalam kecakapan kultural masyarakat Jawa, ini masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang sangat toleran dengan budaya asing, yang dimana budaya asing masuk ke dalam wilayah masyarakat Jawa. Hal ini terjadi karena adanya suatu sikap mental masyarakat Jawa yang berbasis pada moralitas dan kehidupan. Yang juga masyarakat Jawa ini memiliki karakter yang mampu menyesuaikan diri dengan norma atau standar yang berlaku di lingkungan yang disebut dengan perilaku adaptif, dan juga sikap beroleh kesepakatan antara dua pihak yang berbeda mendapat atau pihak yang bersifat atau kompromis. Para dai di Pulau Jawa memiliki sikap yang tidak konfrontatif sehingga membuat akulturasi Islam dalam budaya Jawa semakin beroleh tempat yang luas, dan juga tradisi Islam di Jawa sudah menjadi identitas khas yang semakin berkembang. Itu bisa ditunjukkan dalam upacara selamatan Jawa yang sudah dimasuki unsur-unsur yang seperti upacara kematian, kehamilan, dan juga keselamatan pribadi. Apa yang terjadi di Jawa itu berbeda jauh dengan apa yang terjadi di Aceh. Sebelumnya Aceh adalah bagian dari pengaruh kerajaan Sriwijaya yang beragama Buddha, tetapi setelah masuknya agama Islam ke Aceh menjadi menghapus sejarah agama Aceh dan Buddha, dan sekarang daerah Aceh itu sudah diduduki dengan mayoritas Islam. Ada juga proses adaptasi. Islam Jawa secara sosio-kultural merupakan subkultur dan bagian dari budaya tanah Jawa. Istilah tanah Jawa dipakai untuk tidak menyebut Pulau Jawa karena di Pulau Jawa terdapat budaya-budaya yang tidak termasuk dalam budaya Jawa. Yang pertama, ada budaya Sunda yang dengan berbahasa Sunda yang terdapat di Jawa Barat. Yang kedua, ada budaya Betawi dengan bahasa Melayu Betawi itu di Jakarta, dan budaya Madura dengan bahasa Madura. Masyarakat Jawa sering disebut dengan masyarakat Wong Jawa, merupakan masyarakat yang melahirkan dan menopang masyarakat Jawa. Secara garis besar dapat dibagi dalam 3 kategori utama, itu yang pertama kebudayaan pesisiran sepanjang Pantura, yang kedua kebudayaan Bantu Sama, Magelang dan Tulang Mas, yang ketiga itu kebudayaan Nagari Agung atau kebudayaan keraton. Di dalam kebudayaan Nagari Agung inilah yang sering disebut sebagai istilah kejawen. Istilah kejawen ini sebenarnya adalah kebudayaan masyarakat Jawa. Istilah kejawen dipakai oleh masyarakat untuk menyebut budaya dan tradisi di kerajaan Mataram Islam.
baik yang berada di Yogyakarta maupun Surakarta. Dan dari kedua wilayah inilah maka kemudian tradisi kejawen berkembang. Setelah kerajaan Mataram terpecah menjadi dua bagian, yaitu Kesultanan dan Pakualam, dan kerajaan Surakarta pecah menjadi Kasusana dan Mangkunegaraan. Pada era inilah antusiasme politik telah bergeser ke antusiasme kultural. Adapun nuansa Tasayu, masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang religius, yang punya simbol religius tampak dalam perilaku dan ada istiadat yang berlaku pada masyarakat Jawa. Ajaran dan pesan dalam masyarakat ini saling dinyatakan dalam bentuk simbol-simbol budaya Jawa yang pada umumnya bercorak animistik dan hinduistik mulai berubah warna sejak zaman Kewali atau disebut dengan zaman Wali. Adapun dalam nuansa Tasayu ini yang disebut dengan istilah sembah catur. Pada dasarnya istilah sembah catur ini berasal dari ajaran Tasayu Islam klasik atau era kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, di mana penekanan terhadap tingkatan ilmu yaitu yang pertama ada syariat atau ritual badan lahiriah, yang kedua ada tarikat atau ritual batiniah, perjalanan mistis, yang ketiga ada hakikat atau unsur kosmos, realitas hakikat, kenyataan tentang kebenaran, dan keempat itu ada marifat atau kenalan langsung tanpa perantara. Terima kasih. Oke. Lanjut saudara Fia. Saya boleh gunakan media apa pun. Baik, di sini saya akan membahas tentang tema kita, yaitu adalah budaya Islam bercorak Jawa, dengan pokoknya itu adalah adaptasi Islam dalam budaya Jawa. Jadi adaptasi Islam dalam budaya Jawa. Islam Jawa bukanlah suatu sekte atau agama Islam, melainkan merupakan hasil proses dari adaptasi Islam. Ya, hal tersebut terbukti karena nilai-nilai Islam bersifat universal. Jadi Islam itu dia sifatnya adalah universal. Ya, jadi karena ajaran tersebut diakui universal, maka dianggap ajaran tersebut adalah kontekstual dan juga baik dari sisi waktu dan juga tempat. Bahkan Islam dihadapkan di Jawa itu dengan metode dan wajah yang santun, adaptif dan juga ceria. Kecakapan kultural Jawa. Masyarakat Jawa dikenal memiliki sifat mental yang baik dan moralitas yang harmonis, sehingga kehidupannya sangat toleran dengan budaya asing. Jadi kita harus bawahi bahwa masyarakat Jawa itu mereka sangat toleran dengan yang namanya budaya asing. Toleran dengan budaya asing. Sehingga karena toleran tersebut, toleran dengan agama asing atau budaya-budaya asing yang masuk ke dalam Jawa, maka proses adaptasinya itu dapat dibedakan menjadi 3 garis besar. Nah, proses adaptasi. Nah, yang pertama adalah kebudayaan pesisiran, atau itu sering disebut dengan di sepanjang Pantura. Kemudian kebudayaan Banyumasan, dan ketiga adalah kebudayaan Nagari Agung. Nah, jadi Islam Kejawen ini ada yang namanya Islam Kejawen dalam penyudahannya itu ada Islam yang beradaptasi dengan kultur yang ada di Nagari Agung, yang menciptakan suatu identitas atau penggabungan masyarakat Jawa dan Islam yang religius. Ya, jadi Islam itu juga di masyarakat Jawa itu ada namanya karakter. Mereka punya karakter, yaitu adalah adaptif dan kompromi, sehingga menghasilkan sifat yang mutualistik dan juga sinergi. Mutualistik yang dimaksud di sini adalah mereka bisa melihat hubungan tersebut secara menguntungkan dan juga bisa disesuaikan begitu ya, teman-teman. Jadi
Ya, maksudnya Islam dalam tradisi Jawa masih eksis karena para dai menjaga eksistensi tradisi Jawa. Jadi di sini yang menjadi keunggulannya bagaimana itu Islam itu bisa masuk di Jawa adalah para dai atau yang sering kita sebut dengan wali songo. Mereka itu bisa beradaptasi tanpa menghilangkan karakteristik dari budaya itu tersebut. Jadi mereka itu mampu beradaptasi dan mereka masih menggunakan budaya tersebut tanpa harus menghilangkannya. Jadi dikatakan juga di sini bahwa terdapat yang namanya unsur tasarruf di dalam penyebaran Islam di Jawa ini, yaitu ada dalam serat wirid jati, terutama yang merupakan mistik. Ya, jadi istilah dari sembah catur, ada yang namanya istilah sembah catur, itu memiliki beberapa ilmu yang ditekankan. Yang pertama adalah syariat, atau itu adalah ritual badani. Yang kedua adalah tarikat atau ritual batiniah. Yang ketiga adalah hakikat atau kenyataan. Dan yang keempat adalah marifat atau adalah mengenal langsung terhadap perantara. Jadi kesimpulannya adalah mengapa bisa masyarakat Jawa ini menerima agama Islam yang dibawa oleh para wali songo, karena wali songo dia datang ke Jawa tanpa menghilangkan nilai-nilai atau tradisi yang ada di Jawa itu. Bahkan mereka datang dengan bentuk ceramah yang halus begitu. Mereka tidak ada yang namanya perlawanan. Mungkin memang di dalam tantangannya ada masyarakat Jawa menentang beberapa, tapi tidak secara langsung. Mereka secara mistik. Dari saya, terima kasih. Oke. Lanjut kepada Windy. Islam Jawa bukanlah suatu aliran agama di dalam Islam, namun hanya produk dari proses adaptasi Islam dalam budaya masyarakat Jawa. Hal ini dimungkinkan karena nilai Islam bersifat universal. Agama Islam diturunkan guna menjadi petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat bagi alam. Misi penyebar luasan Islam sehingga umat Islam memiliki kewajiban misi di masyarakat untuk mencapai kebaikan universal dan tercipta tatanan hidup masyarakat yang berbudaya dan berperadaban. Artinya, bagaimana nilai-nilai agama itu termanifestasi dalam realitas kehidupan di Jawa. Di Jawa, tantangan-tantangan muncul dari tradisi mistik Jawa dan budaya Jawa Hindu. Namun demikian, atas kepekaan intelektual dan kultural para wali Islam, dihadirkanlah Islam di Jawa dengan wajah yang santun. Secara garis besar, kebudayaan Jawa dibagi menjadi 3 kategori. Kategori dasar yaitu kebudayaan pesisir atau di sepanjang Pantura, kebudayaan Bayu Manas atau Magelang dan Bayu Manas atau Bulang Mas, dan kebudayaan Nagari Agung atau kebudayaan keraton yang meliputi Keresidenan Surakarta, Yogyakarta, Madiun, Kediri, dan Malang. Kebudayaan Nagari Agung inilah yang disebut dengan kewajeman. Kejawen disebut dengan kejawen. Istilah kejawen dipakai masyarakat untuk menyebut budaya dan tradisi di Kerajaan Mataram Islam baik yang di Jogja maupun di Surakarta. Islam dipakai dalam tradisi kejawen sebagai bentuk perpaduan yang saling menguntungkan dan menjadi identitas tersendiri yang berbeda dengan identitas Islam Puritan maupun identitas Jawa. Islam kejawen merupakan bentuk fenomena keberagaman dan tradisi religius bercorak sunfistik mistik. Islam kejawen terlahir dari dialektik sejarah ajaran Islam yang universal dengan budaya Jawa influsif menerima tradisi asing yang hasil dialektikannya ialah peleburan dan muncul identitas Dwi Tunggal. Islamisasi yang di tanah Jawa
Islamisasi yang di tanah Jawa oleh 9 wali atau Wali Songo secara simbolis ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam di Demak, yakni simbol berdirinya kekuatan sosial politik Islam pertama di Jawa yang menjadi titik peralihan sekaligus masa transisi dari masa Hindu ke masa kewalian atau kewalian. Perpaduan dari berbagai sentra budaya ini telah menimbulkan karya-karya kreatif baru yang berkaya kanza sekaligus pengembang budaya Islam di Jawa. Setelah masuknya Islam, tradisi Jawa pun makin eksis karena pada awal menjaga eksistensi tradisi Jawa dan simbol-simbol yang dimiliki sebagai media sekaligus metodologi dalam penyampaian pesan moral Islam. Demikian hasil laporan baca saya. Terima kasih. Oke. Terakhir Yasmin. Baik, di sini saya akan presentasikan hasil laporan baca saya, yaitu yang berjudul Budaya Islam Bercorak Jawa, Adaptasi Islam dalam Budaya Jawa. Dalam kesejarahannya, agama Islam menyebar luas. Agama Islam menyebar dengan banyak tantangan. Adapun tantangan yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Yang disebabkan oleh karena adanya perbedaan kultur-kultur di masyarakat. Adapun tantangan yang harus dihadapi tidak harus diselesaikan dengan cara konfrontatif, tetapi dapat mengambil jalan adaptif kompromis. Agama Islam diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia dan menjadi rahmat bagi alam sekitar. Kemudian percakapan kultural masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang sangat bertoleran dengan budaya asing yang sudah masuk ke wilayah Jawa. Wong Jawa yang artinya memiliki percakapan kultural yang biasa beradaptasi dalam berbagai bentuk dari budaya asing yang termasuk salah satunya adalah Islam. Hasil dari adaptasi ini kemudian memunculkan sikap yang sangat mutualistik dan bahkan sinkretik. Ada juga proses adaptasi. Islam Jawa secara sosiokultural merupakan subkultur dan bagian dari budaya dari tanah Jawa. Istilah tanah Jawa dipakai untuk tidak menyebut Pulau Jawa karena di Pulau Jawa terdapat budaya yang tidak termasuk dalam budaya Jawa. Tentunya budaya Sunda dengan bahasa Sunda terletak di Jawa Barat, budaya Betawi dengan bahasa Melayu Betawi ada di Jakarta, dan kebudayaan Madura dengan bahasa Madura. Secara garis besar kebudayaan Jawa dapat dibagi dalam 3 kategori identitas. Itu yang pertama kebudayaan pesisiran di sepanjang Pantura, yang kedua kebudayaan Banyumasan di Magelang dan Dulamar, dan yang ketiga kebudayaan Nagari Agung, kebudayaan Karaton. Kebudayaan Nagari Agung inilah yang sering disebut sebagai istilah Kejawen. Istilah Kejawen ini sebenarnya adalah kebudayaan masyarakat Jawa. Istilah Kejawen dipakai oleh masyarakat untuk menyebut budaya dan tradisi di Kerajaan Mataram Islam, baik yang berada di Yogyakarta maupun Surakarta. Dan kedua wilayah inilah maka kemudian tradisi Kejawen berkembang. Setelah Kerajaan Mataram di Yogyakarta terpecah menjadi 2, yaitu Kesultanan dan
Pakualaman dan Kerajaan dan Mangkunegaraan. Pada era inilah antusiasme telah kemudian nuansa tasawuf. Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang religius yang penuh dengan simbol religius tampak dalam perilaku dan adat istiadat yang ada pada masyarakat Jawa. Ajaran dan peran dalam masyarakat ini dinyatakan corak animistik dan sublimistik, mulai berupa pada warna pada umumnya sejak zaman Kewalen atau zaman wali. Istilah Simbah Catur pada dasarnya berasal dari ajaran tasawuf Islam klasik era kekhalifahan Abbasiyah dan Baghdad, di mana penekanan terhadap tingkatan ilmu yaitu syariat, ritual badan lahiriah, yang kedua tarikat, ritual batiniah, perjalanan mistis, yang ketiga hakikat, realitas hakiki kenyataan tentang kebenaran, dan yang keempat marifat atau kenyataan langsung tanpa perantara. Sekian, hasil informasinya. Terima kasih. Oke. Baca tulisan buku aja pun nggak bisa kau baca. Dan dia tidak datangnya. Hadir dan di. Gak ada. Ya, tampaknya dari semua bacaan yang saya baca, laporan baca yang terakhir ini tetap tidak memenuhi harapan saya sebenarnya, karena saudara hanya memindahkan dari tulisannya siapa ini, si Samsul Bakri ini ke kertasmu. Jadi tidak ada yang kau pahami, tidak ada yang memahami. Itu yang saya. Tadi dia yang agak bisa, karena dia bisa tulis ya dengan paham sedikit ya garis besarnya. Harapan saya yang terakhir sebenarnya dalam laporan baca yang 4 ini ialah secara sistematis saudara paham apa yang dimaksud oleh penulis. Lalu dari situlah saudara mau belajar untuk jadi pintar ya. Karena tanpa belajar memahami pemikiran seorang penulis, maka saudara tidak akan bisa menjadi orang yang pintar. Cerdas itu diberikan Tuhan sejak awal. Kalian lahir itu sudah diberikan Tuhan cerdas. Tapi pintar itu tidak bisa diberikan Tuhan. Hanya kita yang belajar supaya pintar. Saudara bisa berbicara, berjalan, membaca, menulis, berbagi berkali-kali itu karena saudara belajar. Maka saudara pintar. Saudara bisa jadi seorang teolog nanti, menjadi seorang yang mampu berteologi itu kalau saudara belajar. Nah, saya mengajari saudara untuk belajar dengan hanya membaca berapa lembar. Ini hanya 8 lembar. Itu pun saudara tidak bisa paham apa yang dipikiran oleh Samsul Bakri ini. Ya, gak tahu saya bagaimana cara mengajari kalian ya. Samsul Bakri ini menulis sebuah tulisan di sebuah jurnal ya. Jurnal yang dia tulis ialah Dinika volume 12 nomor 2 Juli Desember 2014. Di 2014 yang lalu dalam sebuah tulisan di Dinika tadi, di jurnal tadi, dia berbicara tentang kebudayaan Islam bercorak Jawa.
Samsul Bakri ini adalah seorang dosen sejarah kebudayaan Islam di IAIN Surakarta. Tampaknya kalian hanya saya katakan tadi, saya ulangi, memindahkan tulisan ini, ada yang copy paste, semua copy paste. Tidak ada dari hasil pemikiranmu menyampaikan pemikiran Samsul Bakri ini. Sebenarnya Samsul Bakri sedikit sekali dia menyampaikan di abstrak itu saja kalian pahami sebenarnya sudah cukup. Dia berkata bahwa Javanese Islam is not a religious sect in Islam but only a product from adaptation process of Islam in Java community culture. Jadi dia menyebut bahwa Islam Jawa itu ya bukanlah sekte atau aliran dalam Islam. Tetapi Islam Jawa itu merupakan produk dari proses adaptasi Islam dalam kebudayaan masyarakat Jawa. Jadi dia hasil produk dari adaptasi. Berarti ada proses adaptasi kebudayaan Islam dengan kebudayaan Jawa. Dua kebudayaan bertemu. Islam, Jawa. Itu yang dia sebut di abstrak itu. Lalu dia katakan this is possible because the values of Islam itself is universal, so inclusive to be adapted in various people culture. Itu mungkin, itu menurut dia itu mungkin. Karena apa? Karena nilai-nilai Islam sendiri bersifat universal, sehingga inklusif, sehingga dapat beradaptasi dalam berbagai budaya masyarakat. Karena nilai-nilai Islam itu universal. Sama dengan nilai-nilai budaya Jawa, universal, inklusif, bukan eksklusif membatasi diri, tapi inklusif, bisa beradaptasi. Lalu dia katakan the characteristic of Islam in Java are Sufism. Jadi karakteristik Islam Jawa itu adalah tasawuf, Sufisme. Lalu dia katakan the emergency of Javanese Islam has inherent interpretation of Islam, especially in Islamic culture development. Dia mengatakan bahwa dengan adanya ciri khas itu atau tadi pertemuan antara budaya Islam dan Jawa memperkaya penafsiran Islam, khususnya dalam perkembangan kebudayaan Islam. Itu tesis yang disampaikan oleh Samsul Bakri. Dari situ sebenarnya kalian bisa menyampaikan pemikirannya dengan gamblang. Lalu dia mulai dengan sejarah Islam di Jawa. Itu tidak perlu kalian bahas dengan dalam. Lalu kecakapan kultur masyarakat Jawa. Ini yang penting. Dia mengatakan bahwa karakter masyarakat Jawa yang adaptif dan kompromis terhadap berbagai bentuk budaya diperankan ketika menanggapi masuknya Islam dalam masyarakat Jawa. Artinya masyarakat Jawa ketika menerima Islam tidak konfrontatif. Artinya tidak terjadi konfrontasi, perdebatan, penolakan. Tetapi yang terjadi ialah adaptif dan akulturasi. Jadi mereka menerima budaya Islam dengan akulturasi, perpaduan antara dua budaya Jawa dan budaya Islam. Sehingga dimungkinkan memang akan terjadi sinkritisme di dalam Jawa. Jadi terjadi relasi mutualistik antara Islam Jawa dengan Islam. Jadi ada mutualistik antara Islam dan kebudayaan Jawa. Bahkan menurut dia itu tidak hanya berlangsung pada saat masuknya Islam,
Tetapi sampai sekarang relasi mutualistik Islam dan kebudayaan Jawa masih berlangsung hingga sekarang. Itu sebabnya dia mengatakan dari hasil proses adaptasi yang dia teliti, ada dua hal yang dia lihat dari sikap orang Jawa itu. Yang pertama itu mutualistik dan sinkretik. Jadi saling menguntungkan dan juga terjadi percampuran agama atau iman antara iman Jawa dan iman Islam. Nah, walaupun nanti akhirnya akan ada gerakan-gerakan puritanisme yang menolak Islam Jawa dan harusnya menjadi Islam Timur Tengah di Indonesia kan, karena lahirnya puritanisme, wahabisme yang menolak unsur-unsur budaya dalam Islam. Ini yang menarik, dia buat perbandingan antara Islam Jawa dengan Islam di Aceh. Kalian tidak baca itu, lompat langsung ke bagian lain. Islam Jawa berbeda dengan Islam Aceh. Islam di Aceh, ketika datang agama Buddha ke sana, semua tradisi Islam, semua tradisi Aceh hilang dan menjadi tradisi Buddha di Aceh. Jadi di sana tidak ada akulturasi. Yang ada ialah menerima bulat-bulat tanpa ada perpaduan antara budaya Buddha dengan budaya Aceh. Lalu kemudian masuk Islam, maka budaya Buddha itu pun hilang sama sekali dan menjadi budaya Islam, murni Islam. Sehingga tidak ada budaya lokal Aceh, tidak ada budaya Buddha Aceh, tapi sekarang budaya yang ada ialah budaya Islam Aceh. Itu beda sekali. Sehingga kalau di Aceh ditanya sekarang apa kebudayaan lokal Aceh, nggak ada. Budaya lokal mereka sekarang ya Islam. Karena Islam itu menjadi bulat-bulat diterima. Sehingga memang dari satu sisi tidak ada sinkretisme. Mereka langsung telan bulat semua Islam. Ini yang kita lihat perbedaan Islam Jawa dengan Islam di Aceh. Lalu dijelaskan oleh Samsul Bakri lah bagaimana proses adaptasi itu. Dia jelaskanlah ada dua mazhab besar di Jawa, ada mazhab pesisiran dan ada mazhab Nagari Agung. Lalu pesisiran itu mulai dari Pantura, Bayumasan, itulah yang disebut dengan pesisiran. Lalu ada Nagari Agung, itu mulai dari Residen Surakarta, Yogyakarta, Madiun, Kediri, dan Malang. Inilah yang disebut dengan Nagari Kejawen. Di sini ada Kejawen, kayak kita di sini Parmalin atau Pemena. Nah, bagaimana Kejawen setelah bertemu dengan Islam? Apakah seperti orang Aceh atau terjadi tadi yang diteliti oleh Samsul Bakri itu, terjadi akulturasi, adaptasi, sehingga terjadi mutualistik dan sinkretisme. Dan yang terjadi memang itu akulturasi, perpaduan antara budaya Islam dan budaya Jawa. Nah, proses adaptasinya itulah yang dijelaskan oleh Samsul Bakri. Bagaimana prosesnya dia sudah jelaskan tadi. Lalu ada nuansa tasawufnya. Dan akhirnya dia menyimpulkan bahwa Islam Kejawen bukanlah sekte.
tetapi bagian dari produk adaptasi Islam dalam kultur masyarakat Jawa. Jadi ada Islam Kejawen sampai sekarang. Keraton Yogyakarta, Surakarta, Magelang itu sampai ke Malang itu disebut dengan Kejawen, Islam Kejawen. Tetap mereka Islam, tetapi tetap juga Kejawen. Terjadi adaptasi. Kalau kita, konfrontatifnya kita. Kalau sudah Kristen pasti menolak permalin. Gak ada orang yang menerima ajaran permalin sekarang. Kalau sudah Islam juga menolak permalin. Sehingga permalin, Kristen, Islam. Kalau di Jawa tidak. Dia Islam, ya. Kejawen, ya. Dia Katolik, ya. Kejawen, ya. Dia Protestan, ya. Kejawen, ya. Makanya mereka tidak pernah ribut. Karena mereka semua agama di sana bertemu di Kejawen. Entah apapun agamamu, kamu tetap Kejawen. Ini keunikan mereka. Kalau kita tidak, kalau sudah Kristen nggak mungkin lagi permalin atau Islam jadi permalin, enggak. Dia akan membuang semua tradisi permalin itu dan dirinya. Bahkan menganggap sipilebegu kata orang misionaris dulu ya. Sekarang nggak boleh disebut sipilebegu. Menganggap itu mereka itu agama lokal. Karena sebenarnya mereka lah yang punya agama yang benar di Indonesia ini kan. Mereka yang benar. Tetapi datang agama impor Kristen Islam, akhirnya kita menguasai mereka. Menjajah mereka kan, agama lokal itu. Dan merasa kita lebih hebat dari mereka. Padahal mereka yang lebih dekat ke yang ilahi ya. Karena jauh sebelum kekristenan ada, mereka sudah punya tradisi iman. Nah ini yang kita lihat dalam bagian yang pertama ini. Bagaimana Islam bercorak Jawa. Itulah Kejawen. Dan sekarang kalau kalian lihat nanti, pergi kalian ke Jogja, maka kalian akan melihat nanti bagaimana Kejawen itu tampak dalam budaya yang sekaligus agama. Nanti kalau kalian misalnya di musik mereka atau di wayang, gamelan, itu semua berpadu antara Islam dan Jawa. Wayang kulit misalnya, dalam kesenian wayang kulit. Itu bisa disampaikan cerita-cerita tentang Islam melalui wayang kulit. Bisa juga digunakan untuk menceritakan Natal. Nanti kalau kalian Natal di Jawa, di Jogja, Natal di sana itu lebih kental pakai wayang kulit dan pakai gamelan. Cerita nanti di sana pakai wayang kulit itu kan, atau pakai wayang orang juga. Cerita tentang kelahiran versi Jawa. Kita nggak ada cerita Natal versi permalin kan, versi budaya Batak menurut saya nggak ada. Cerita Natal itu masih versi baratnya kalian bawa ke sini kan. Nanti setelah Natal kalian dirikanlah pohon Natal, kandang domba, lalu ada Sinterklas. Tak apa hubungannya itu dengan Natal nggak tahu saya. Waktu Yesus datang lahir nggak ada pohon di sini, pohon Natal, pohon cemara nggak ada. Waktu Yesus lahir juga nggak ada Sinterklas di sini. Makanya sekarang kalau kalian merayakan Natal, mudah-mudahan nanti kalian merayakannya dengan benar, tidak merayakan dengan sesat. Karena setelah Natal lagu-lagunya kan lagu-lagu Sinterklas. Itu yang lucunya kan. Lalu kalian bernatal bersama anak juga memakai baju-baju Sinterklas. Aneh itu.
Menurut saya aneh. Lalu cerita-cerita Natal juga cerita-cerita apa? Sinterklas. Yang dihias pohon Natal. Orang lahir di kandang domba, yang dihias pohon. Aneh juga itu. Entah dari siapa kita meniru-niru tradisi-tradisi ini ya. Kandang domba yang kita gambarkan juga kandang domba kita. Bukan kandang domba di Bethlehem sana. Karena kita berpikir kandang domba yang di belakang rumah kita itulah bayangan kita Yesus lahir. Yang bau itu, yang ada sampah, rumput-rumput atau dedak. Di palungan itulah Yesus lahir. Bayangan kita seperti itu. Padahal palungan di sana mungkin lebih besar dari rumah kita. Kandang domba di sana itu lebih besar dari rumah kita. Karena dia di bawah gua kan. Nantilah kalau kalian punya kesempatan ke sana lihat kandang domba itu. Heran-heran kan, oh ini kandang domba, mewah kali kira-kira gitu. Tapi bayangan kita kandang domba itu ya di pinggir rumah kita di belakang yang bau, ada nyamuk di sana, jorok gitu. Lalu kita buatlah replikanya di bawah pohon Natal. Di situ udah kandang domba, ada pohon Natal, ada kandang domba. Wah, aneh sekali. Aku selalu tidak setuju dengan pohon-pohon Natal ini. Sinterklas. Karena itu tidak menceritakan kelahiran Yesus. Orang wayang kulit itu mereka tidak punya pohon Natal. Tapi cerita tentang kelahiran Yesus dari versi Jawa. Enak kalau kita menontonnya, saya senang, saya mengikuti mereka cerita tentang Natal ya dari wayang kulitnya. Walau bahasa Jawa, tapi kita bisa mengikuti alur ceritanya. Senang. Kita belum ada cerita Natal versi Batak. Kalau versi Batak kan kita lahirkan dari bambu yang meledak. Lahirlah Raja Uti kan gitu. Jadi kalau cerita seperti itu, kalau Yesus lahir dari bambu yang meledak kan aneh kan. Saya cari kalian lah. Menarik itu supaya ya berjumpa budaya Kristen dengan budaya Batak. Sekarang belum berjumpa ini. Tapi kalian sudah 160 sekian tahun jadi Kristen kan. Tapi belum mampu menjumpakan budaya Kristen dengan budaya Batak. Kalau orang Jawa ke gereja, kalau Natal itu pakai blangkon, pakai baju Jawa. Itu mereka kalau Natal. Apalagi kalau perjamuan kudus. Semua pakai baju Jawa. Dan tradisi Jawa. Nanti waktu perjamuan kudus pun nanti pakai tradisi Jawa, gamelan. Ketika Yesus malam itu mengambil roti, memecah-mecah roti. Enak nih. Kita pun terbawa ke dalam nuansa gamelan ini. Kita pakai baju Eropa terus kan. Pakai jas, pakai dasi. Itu bagi perayaan Natal itu begitu. Kayak orang Eropa kita semua, tiba-tiba berubah orang Eropa. Pakai jas, pakai dasi. Ya itulah, kalau belum berjumpa budaya Batak dengan budaya Kristen. Kemudian selain itu arsitektur mereka, lihatlah masjid-masjid di Eropa itu, di Jawa itu pasti masjidnya ala joglo. Masjid itu joglo dari arsitektur Jawa. Kita tadi kalau kalian lihat gereja pada umumnya hampir 90% masih tradisi Barat. Kalaupun ada GBKP sekarang yang punya menara seperti orang Karo, masih terhitung itu kan. Simalungun yang gerejanya dari ornamen-ornamen Simalungun masih jarang. Pada umumnya masih Eropa. Eropa itu kan petak menaranya tinggi, pakai menara mercusuar, pakai lonceng, altarnya
di depan gitu ya. Itu mengarah orang-orang Eropa itu. Tapi kalau coba gereja buat seperti rumah bolon, seperti Sopo Gudang, atau rumah adat Batak yang di Samosir sana, gerejanya seperti itu. Akhirnya sekarang Katolik yang menggunakan itu kan di Barastagi kan, sebelah kanan itu kan, gereja Katolik inkulturasi kan. Mereka sudah berjumpa dengan budaya Batak. Kita belum berjumpa, masih jauh perjumpaannya. Nah kira-kira begitu. Banyak sekali sebenarnya ketika Islam Jawa, kejawen itu bertemu dengan budaya Islam, maka mereka akan menjadikan budaya mereka bukan dibuang, tetapi budaya mereka dipakai bersamaan dengan budaya Islam. Nah inilah yang dituliskan oleh Samsul Bakri. Semoga ini menolong kalian nanti untuk memahami Islam di Nusantara, bahwa Islam Jawa itu beda dengan Islam secara keseluruhan. Makanya gerakan-gerakan Puritanisme nanti akan menyerang mereka, tapi mereka tidak perlu takut. Tetap mereka menjadi Islam Jawa. Itulah sebabnya nanti lahirlah Muhammadiyah yang menolak itu, dan lahirlah NU yang memperjuangkan itu. Nah itulah gerakan NU dan gerakan Muhammadiyah. Muhammadiyah ingin Puritanisme, jangan ada budaya di Islam. NU mempertahankan budaya itu ada dalam Islam. Nah itulah makanya ada NU di Indonesia, ada Muhammadiyah. Nanti Muhammadiyah itu lagi makin keras, Wahabisme, lalu mereka bergerak dalam politik juga, akhirnya lahirlah PKS. Jadi PKS itu sama seperti Hamas. Dia bergerak dalam politik melawan pemerintah. Jadi PKS itulah yang melahirkan perda-perda. Perda Syariah, Bank Syariah, apalagi peraturan Syariah. Nanti ada lagi mungkin bentar lagi Presiden Syariah, Gubernur Syariah. Ya akan lahir nanti. Kalau kalian pilih si Prabowo. Tapi kalau kalian pilih si Ganjar, mungkin itu akan hilang. Tapi terserah kalian lah. Kalau negara yang dibangun dengan dasar yang salah, cara yang salah, maka negara akan jahat. Oke, sampai di situ tentang laporan baca. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit lagi ya. Kita masuk ke makalah pertama. Silakan kelompok untuk mempresentasikan makalahnya. Tidak usah, saya sudah punya. Oke, silakan. Baik, kami akan di sini memaparkan hasil studi kami, makalah yang berjudul Filsafat Karo yang disusun oleh mata kuliah Filsafat Timur dosen pengampu Pak Ramli Harahap, Doktor Teologi, yang disusun Arifin Fernando Simatupang, Orlando M. Bantoli, Hasmin Kristina Boru Panggabian, Marta Nigeri Uruhu,
Edward Titus Burian, Philip Johannes Rajasrai. Nah, ini akan kami ucapkan kata pengantar. Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih berkatnya Indonesia yang dapat kami sampaikan makalah yang berjudul Filsafat Karo dengan waktu dan tempat. Indonesia menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, berdasarkan harapan dan saran dan kritik yang membangun agar menulis menjadi lebih baik lagi di masa mendatang dalam menulis makalah di kemudian hari. Daftar isi. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Indonesia adalah salah satu negara yang sangat luas dan memiliki beraneka ragam suku bangsa. Tentu memiliki puluhan bahkan ratusan adat budaya. Keanekaragaman suku bangsa menciptakan beragam budaya di tanah air Indonesia. Salah satu budaya yang ada di Provinsi Sumatera Utara adalah budaya suku Batak. Adapun suku Batak yang ada di Provinsi Sumatera Utara adalah Batak Toba, Karo, Simalungun, Papak, Mendeling, dan Angkola. Suku Karo adalah suku bangsa yang mendiami wilayah suku utara dan sebagai Aceh yang meliputi Kabupaten Karo, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Deli Serdang. Suku ini merupakan salah satu suku terbesar di Sumatera Utara. Suku ini memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Karo atau cakap Karo. Pakaian adat suku Karo sangat didominasi oleh warna merah serta hitam dan penuh dengan hiasan emas. Suku Karo adalah merupakan suku asli Kota Medan. Karena Kota Medan didirikan oleh seorang putra Karo yang bernama Guru Petipus Sembiring Pelawi. Suku Karo pada mulanya tinggal di dataran tinggi Karo yakni Brastagi dan Kebenjahe. Suku Karo sangat taat terhadap adat istiadat yang sangat diwarisi oleh leluhur secara turun-temurun. Sehingga bagi orang Karo yang melanggar dan tidak menghargai budaya Karo sering disebut larada. Oleh karena itu, para orang tua Karo sering mengajak anaknya untuk mengikuti acara adat agar anak itu dapat mengetahui tentang adat istiadat Karo. Suku Karo umumnya bermukim di wilayah Kabupaten Karo, Langkat, Binjai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, dan Tanah Kine. Secara lasnya hanya menggunakan kelengkapan ritual adat menggunakan ayam. Daging ayam dinamai dengan istilah manuk samket atau minuk mi akhir. Ini adalah pelengkap adat pada suku Karo. Kegiatan budaya atau tradisi budaya mansingket sebagai salah satu tradisi memiliki suku Karo. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana sejarah asal usul Karo? 2. Apa yang dimaksud mansingket menurut filsafat Karo? 3. Bagaimana bentuk penyajian dan mansingket? 4. Nilai-nilai apa yang ada pada mansingket dalam filsafat Karo? 5. Apa saja filosofi Karo? C. 1. Tujuan mengetahui sejarah atau asal-usul Karo. 2. Untuk mengetahui arti mansingket yang terdapat pada filsafat Karo. 3. Untuk mengetahui cara penyajian mansingket. 4. Untuk mengetahui nilai yang terkandung dalam mansingket dari filsafat Karo. 5. Untuk mengetahui filosofi Karo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Kedua, pembahasan ajaran Karo. Karo adalah suku yang mendiami dataran tinggi yang perkara dan Karo memiliki cakupan yang asli kedua cara menyediakan kehidupan damai sejahtera, dapat sehat bagi masyarakat Karo yang pada umumnya masyarakat Karo yang berada di tanah Karo masih mengundang erat adat dan budaya yang berbeda ini menjadi kuasa di dalam pendidikan adat dan budaya itu kemudian integrasi
Islami di Mobar agama. Mulanya agama Hindu berkembang besar di Nusantara, dianut oleh Raja Pulawarman dari Kutai, Warman dan Tarumanegara. Menurut sejarah Hindu, bahwa Maharishi Agastya Batara dulu adalah orang yang pertama mengajarkan agama Hindu sekte Jiwa Nusantara. Di daerah Karo, Simalungun, Pak dan Toba, nama Batara Guru ini selalu disebut sebagai dewa dalam mantra Batara religius. Seperti Masuki rumah baru, mandikan anak yang baru lahir, mandikan anak yang suci. Menurut Bapak Moksa, ini Dharma dan Hindu tidak berisi masalah utara sewaktu diberikan penataran kepada pemimpin Hindu dalam penataran kedua di Medan, mengatakan bahwa Maharishi Agastya adalah Maharishi yang pertama kali menyebarkan agama Hindu dan ajaran Bhagavad di Nusantara, di mana kata itu dan sebagai istilah Hindu atau Hindu atau Karo Kendi. Manusia yang masih hidup dan mana meninggal maka dinamai Hindu. Kata Karo berasal dari kata Haru. Sumber lainnya menyatakan Karo berasal dari kata Karau, Harau, Aru atau Haru. Tapi sekarang masih hidup dalam bahasa Pak yang artinya khawatir, merasa sanksi karena ketakutan. Jelasan di atas meyakinkan di mana orang Karo dalam ketakutan peperangan berpindah ke dunia. Secara historis, pemukiman etnis Karo tersebar dari Aceh, Tenggara, Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Kabupaten Karo, Semarang, dan lainnya. Setelah masuknya kolonial Belanda, wilayah pemukiman tersebut pecah ada konsentrasi kepada perlawanan terhadap penjajahan menjadi lemah. Di pengertian Manuk Sangkut. Tradisi Manuk Sangkut adalah salah satu jenis masakan khas Karo yang menggunakan daging ayam sebagai bahan utamanya. Ayam merupakan simbol hewan ternak yang banyak dipelihara oleh orang Karo, karena sangat cocok dengan sekitarnya, di mana orang Karo umumnya sebagai petani, maka sangat cocok memelihara ayam. Secara etimologi, Manuk Sangkut diartikan daging ayam itu, berbagi ayam yang disebut secara utuh. Pada zaman dulu, kalau ayam adalah simbol ternak sebagai lauk pauk yang akan disantap dalam setiap pertemuan adat. Manuk Sangkut masakan khas Karo yang berpunya diracik dan khas Karo disantap sebagai suatu budaya doa dengan seseorang. Berikan Manuk Sangkut merupakan wujud dari penghargaan dan doa kesehatan dan kesuksesan kepada yang memberikan. Menurut tradisi acara makan ini diselenggarakan keluarga untuk menerima berkat dari pihak laki ibu. Karena isi acara dinaun dengan istilah tersebut, maka pihak untuk memberikan Manuk Sangkut menerima doa dan berkat. Manuk Sangkut dijadikan dengan cara disebut di atas nasi mirip dengan makanan galai di seluruh lain. Makanan ini kemudian disiram dengan saus yang terbuat dari olahan dan kelapa. Kemudian dilanjutkan pertama dari ruang untuk tenang dan jalan dari tanah desimas dan bumi sengaja dan event bina benar-benar dua jauh ini. Mereka musyawarah siapa yang menggali ruang dari siapa orang yang meletakkan batu. Setelah kesepakatan tersebut maka ucapan yang disampaikan dari ini kami tadi bumi sengaja dari event budgetkan kami menjadi event anak rumah tugas rumah indah yang mengenai harga malam akhirnya menyanyi jauh beda dari dalam mereka rumah sakit maupun kedua bayangkan saat menyanyi baru bekas pada yang murah
selesai untuk mengkaji teruskan dengan pemasangan budaya masing-masing. Dari buku benar-benar memasang sebelah kanan dan memasang suku sebelah kiri. Setelah itu selesai diberikan lalu artinya akan dimasuk perusahaan kemudian setelah terpasang diserahkan kepada guru sebagai direct dibaca dalam menyiapkan menu mana seperti ini pihak atau punya acara akan meminta kepada anak gurunya untuk memasak ayam mana sampai tersebut. Dengan ayam dipotong-potong sedemikian rupa kemudian juga dengan bumbu. Setelah selesai mulai kemudian potong-potongan dengan ayam itu disusun dari sepiring putih yang cukup lebar. Setelah selesai memasak anak guru, maka keluarga yang berkenan pada acara makan itu menjadi. Di sini anak guru yang menjadi protokol untuk menanyakan kepada pihak keluarga tersebut apa yang menjadi itu dan saat tersebut. Kemudian dalam buku menerima urusan budaya dari buku mereka tersebut dengan bersama dari satu menjualkan yang mencari. Dia makna dari manfaat. Dari segi pandang ayat masih pertanyaan seperti yang dijelaskan di awal orang Karo sangat cocok mengendarai ayat. Kenapa kami orang Karo cocok mengkonsumsi ayat itu? Jadi bisa juga. Maka dari itu orang Karo mengendarai ayat supaya mereka betul-betul menjadi bahan konsumsi. Hal ini juga dari tradisi budaya orang Karo menggunakan istilah ayat atau mana seperti tradisi antik mandi atau menentang ayat dalam acara pesta ayat perkawinan orang Karo. Selain dari ayat seluruh ayat yang dimaknai orang Karo sebagai maaf dari dunia, seluruh ayat nasihat itu penting. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan alam orang Karo sangat mendukung penggunaan ayat dan hanya sebagai hewan peliharaan daging dan belum sering digunakan dalam acara dan perkawinan. Nilai luhur dan manusangka. Orang Karo adalah orang yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Agama yang mereka yakini adalah agama Hindu dan Buddha. Namun pada saat ini orang Karo mulai menganut agama Kristen, Protestan, Katolik, dan Islam. Dengan adanya agama yang sudah dianut orang Karo, namun tradisi manusangka tentang hal yang salah atau bertentangan dengan ajaran dalam agama. Karena ayam merupakan ciptaan Tuhan, diolah menjadi makanan seperti manusangka dan dapat disantap sebagai bentuk tersebut adanya berkat Tuhan. Orang Karo tidaklah menjadikan manusangka sebagai tradisi menyembah berhala, melainkan sebagai tanda syukur atas kehidupan. Dengan adanya manusangka yang disusun kembali menjadi utuh setelah digulai atau dimasak dengan bumbu merupakan wujud kerukunan persaudaraan orang Karo. Kalau bumbu sebagai dibatan lidah atau wujud nyata dari Tuhan di bumi, diyakini sebagai orang yang memiliki niat baik untuk mendoakan atau memberikan berkat masuk kepada anak gurunya. Oleh karena itu, anak guru dalam orang Karo dan menghormati dalam bumbu. Nilai-nilai yang diperoleh dari tradisi manusangka ini adalah pertama tanggung jawab, bahwa seorang anak guru memiliki tanggung jawab bagi guru-gurunya untuk mengejar pekerjaan seperti yang terlihat dalam kegiatan memasak manusangka itu merupakan tugas anak guru, sehingga anak guru akan bekerja bahu-bahu dengan anak guru lainnya dalam menyiapkan manusangka. Kedua, bersama sebagai wujud untuk kebersamaan anak guru dan saling membunuh dan mensukseskan kegiatan menyerahkan manusangka. Ketiga, nilai keteladanan. Kali minggu yang memiliki niat baik untuk mendoakan anak gurunya adalah wujud teladan yang perlu ditiru oleh semua orang, khususnya bagi masyarakat Karo. Karena setiap orang Karo itu berdasarkan agama minggu bagi setiap anak gurunya. Yang keempat, nilai keutuhan. Hal nilai keutuhan ini tercermin dalam wujud manusangka yang utuh diberi kali minggu kepada anak gurunya. Maka dari itu, keutuhan kali persaudaraan perlu dijaga sepanjang ayat hidup masyarakat Karo. F. Filosofi Karo. Dalam kehidupan suku Karo, kenal surat Tuhan berbunyi NPT. Kata ini ditulis pada ukat atau sendok dari bambu. Berarti Joses, saya memberi supaya Anda juga memberi. Prinsip suku Karo adalah memberi terlebih dahulu, baru menerima. Prinsip ini menjadi filosofi hidup suku Karo dalam semua aspek kehidupan. Kebenaran filosofi ini dapat juga dilihat dari ungkapan lain yang senada dengan itu adalah mangkok. Lawes mangkok yang bermakna kalau kita sudah memberi maka kita juga akan menerima balas. Masyarakat Karo adalah
limpahan pertanian dan berkembang biak ayam yang diternakan. Yang makanya harus ada upaya atau usaha terlebih dahulu baru ada hasilnya. Mereka tidak mengatakan bahwa pagilah cuma atau menerima lahan berlimpah padi tanpa menanam dan berkembang biak tanpa beternak. Hal ini berbeda dengan nelayan yang mengikuti usaha memanen tanpa menanam. Ranilah yang cuma merihikkan dan disuap. Bagi masyarakat baru, dia perbuatan yang mendatangkan akibat kesimpangan. Jadi terungkap dalam pepatah adat, ada ngalau lari kalar kalau utang, yang bermakna kalau kita memperoleh sesuatu yang tidak sah atau wajar, maka akan mendatangkan bencana. Oleh karena itu, pepatah Karo mengatakan tangan labu ate kelem, tapi akbar berkep, yang bermakna kita boleh melakukan apa saja terhadap, tetapi harus memikirkan dampak yang akan ditimbulkan. Kan bagi orang yang sudah pilih. Adat istiadat sukar. Adat dan budaya yang diintegrasikan dalam suatu kerabatan orang Karo yang sering dikenal dengan sebutan rasuk sebagai secara harafiah arti ikat si yang dan telur tiga, artinya ikatan yang tiga. Rambut satu ini mengikuti kali buku pihak pemelihara yang sering disebut sebagai alam yang kelihatan. Kali buku adalah orang yang sangat dihormati dan bisa dikatakan sebagai pemberi berkat. Kali buku pun kewajiban memberikan nasihat atau saran-saran kepada orang Karo atau orang terdekat. Sebagai orang yang dihormati, kali buku memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam sistem kerabatan orang Karo. Hal ini terlihat di pesta adat yang dilakukan. Mereka harus dihormati secara adat maupun secara kehidupan kesehatan masyarakat Karo. Kalian buku biasanya dipanggil dengan sebutan mama, pama. Adat atau diadakan untuk memberikan peraturan dan arti kepada kehidupan. Dalam sisi yang lain, kehidupan masyarakat Karo dalam masyarakat ini tidak menerima atau berkaitan jika dikatakan tidak beradat daripada tidak beragama. Kepatuhan akan adat istiadat Karo ditunjukkan oleh masyarakat dalam setiap aspek kehidupannya. Dilihat dari setiap kegiatan, bahkan tidak jarang tampak orang-orang istiadat Karo bertunduk dan taat kepada adat daripada kepada agama. Hal ini dilihat dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang Karo, baik dalam acara perkawinan, kematian, masuk ke rumah baru, selalu akan ada dilakukan kegiatan adat. Dan ketika kali buku seseorang yang menyuruh atau mengundang menjadi suatu tujuan bagi orang Karo untuk menghadiri. Dalam hal ini, sejak kita dapat disadari bahwa sering sekali beberapa orang mengatakan kali buku adalah kuat dan nampak. Dari hal ini adalah bentuk yang istimewa ketika kali buku yang menentukan. Maka hal tersebut harus dilakukan. Meski pada saat yang bersamaan ada kegiatan keagamaan lainnya. Seseorang Karo tidak pernah menantang atau membantah kali buku, karena baginya hal itu akan menimbulkan dampak yang buruk dan kaki itu akan terperang baginya. Dari segi kesopanan, setiap orang sepanjang saling menghargai dan menghormati. Tetapi ketika berbicara mengenai tingkat kedatangan manusia dan kemuliaan manusia hanya bisa mendoakan orang lain karena hanya Allah telah sumber segala berkat. Tidak dapat dipungkiri, realita yang terjadi mengapa orang lebih mengutamakan adat daripada beragama. Karena dampak atau akibat yang buruk yang diberikan masyarakat Karo jadi seseorang itu tidak melakukan adat nampak secara langsung. Dan ini sangat berpengaruh pada kehidupan setiap orang. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari kehidupan beragama tidak tampak secara langsung. Dan jika dilihat dari sisi yang lain, manusia tidak pernah terlepas dari serba keterikatan yang ada. Keterikatan manusia adalah peran dalam tingkat manusia. Manusia hidup dalam lingkungan struktur dan kebudayaan. Manusia memang tidak pernah dapat melepaskan diri dari hal tersebut. Adat telah meningkatkan sedemikian rupa sehingga ia hidup di dalam. Manusia selalu hidup bermasyarakat, keluarga, suku, adat, dan lain-lain. Manusia selalu tidak dapat berdiri sendiri. Manusia hidup bersosialisasi oleh zaman. Dan salah satu hal untuk mencari sosialisasi adalah dengan cara melakukan adat istiadat yang berlaku di sebuah lingkungan tersebut. Maka masyarakat kemudian menjadi masyarakat Karo jika dia tidak melakukan adat, maka dia tidak memiliki pemahaman. Pada
yang nantinya akan dilaksanakan dengan wujud pesta Boro Aron. Menurut Paulus, istilah Aron berasal dari kata sarung atau saling bantu yang diwujudkan dalam bentuk kerja orang-orang muda atau dewasa sekitar 6 hingga 9 orang. Aron merupakan ikatan kerjasama untuk mengerjakan lahan pertanian dan para pekerja Aron disebut buruh tani. Aron juga dapat dibedakan atas 3 jenis, yaitu 1. Jamak adalah ikatan kerjasama atau Aron yang semua anggotanya pria. 2. Liberu adalah ikatan kerjasama atau Aron yang semua anggotanya wanita. 3. Campuren adalah ikatan kerjasama atau Aron yang anggotanya terdiri dari sebagian pria dan sebagian wanita. Darwin 2002 menyatakan bahwa Aron merupakan ikatan kerjasama untuk mengerjakan ladang pertanian yang biasanya disebut Aron. Pada masyarakat Sugihen, istilah Aron disebut dengan istilah Aron Sepultua atau Aron 12, yang artinya bahwa dalam satu kelompok Aron tersebut mempunyai peserta sebanyak 12 orang yang terdiri dari 8 laki-laki dan 4 perempuan. Dalam pembentukan Aron tersebut, jumlah laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan karena melihat kemampuan perempuan dalam mengerjakan aktivitas Aron tersebut. Aron yang diketahui tidak dibayar dengan uang atau pertimbangan yang bersifat ekonomi, melainkan berupa tenaga. Aron yang dibentuk adalah atas kesepakatan bersama atau akad. Aktivitas Aron dimulai pada pagi hari yang pukul 8 sampai pukul 17. Bab 3, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, suku Karo adalah salah satu suku yang ada di Sumatera Utara yang memiliki tradisi dan budaya yang unik. Suku Karo memiliki sapaan yang khas, yaitu Madura-dua, yang secara harfiah diartikan sebagai ucapan damai sejahtera, ucapan sehat-sehat bagi masyarakat Karo yang bertemu. Pada umumnya, masyarakat Karo yang berada di tanah Karo masih memegang erat adat dan budaya yang terkini memberi kekuatan dalam melanjutkan kehidupannya. Masyarakat Karo mempunyai makan lengkap, yaitu manuk sangkep. Tradisi manuk sangkep adalah salah satu jenis makanan khas Karo dengan menggunakan daging ayam sebagai bahan utamanya. Ayam merupakan simbol hewan ternak yang banyak dipelihara orang Karo. Karena sangat cocok dengan sekitarnya yang dimana orang Karo umumnya sebagai petani, maka sangat cocok memelihara ayam. Dengan adanya manuk sangkep yang disusun kembali menjadi utuh setelah digulai atau dimasak dengan bumbu, merupakan wujud keutuhan persaudaraan orang Karo. Di sini kali bumbu sebagai ibadah, lidah atau wujud nyata dari Tuhan di bumi diyakini sebagai orang memiliki niat baik untuk mendoakan atau memberikan berkat. Oleh karena itu, anak Beru dalam orang Karo sangat menghormati kali bumbu. Nilai-nilai yang dapat diperoleh dari tradisi manuk sangkep ini adalah tanggung jawab, kerjasama, nilai keteladanan, nilai keutuhan. Saran, suku Karo dalam hal ini tentang kali bumbu mengatakan bahwa anak Beru itu bisa mendapatkan berkat dari kali bumbu karena masyarakat Karo percaya bahwa ini merupakan suatu kehormatan dan mendapat berkat dari kali bumbu. Jika kita melihat dari sudut pandang Kristen, manusia hanya bisa mendapatkan berkat dari Tuhan saja karena Tuhan telah mencipta segala dan sumber segala sesuatu. Ya, karena waktu saya tidak mungkin lagi akan ada diskusi dengan saudara-saudara karena ada 2 pokok bahasan yang kita bahas kali ini. Tapi ada banyak catatan yang saya sampaikan di makalah ini. Saya sudah kirimkan ke grup kita supaya nanti saudara mempelajarinya dan kalian mengikuti itu. Nanti kelompok ini memperbaiki apa yang disampaikan supaya diperbaiki dan 1 minggu ke depan diperbaiki. Karena ini kelompok yang pertama ada banyak catatan ya. Yang pertama, makalah ini sebenarnya kalau saya mau sampaikan banyak diambil dari artikel ya yang berjudul nilai-nilai tradisi manuk sangkep dalam budaya suku Karo yang dimuat dalam jurnal Ability nomor 2 isu 4 Oktober 2021.
Semua, hampir semua diambil dari sana. Kalimatnya, kata-katanya, titik komanya sama. Nanti dalam perbaikan supaya dihindari kalimat-kalimat yang sama. Kalau kalian baca pendahuluan itu dibanding dengan pendahuluan kalian itu 100% dicaplok dari tulisan di jurnal itu. Jadi tidak ada bedanya. Coba kalau ada apa sebenarnya slide ya, saya tunjukkan ini. Tidak ada bedanya. Ini mungkin hanya kalian aja yang bisa lihat ini. Ini sama kan? Semua ini sama. Suku Indonesia, suku ini sama. Jadi 100% diambil dari jurnal ini. Jurnal Ability of Education. Jadi kalian tidak secara akademis menyampaikan itu, kalian kutip dari tulisannya si Servista Bukit dari Universitas Negeri Medan. Harus kalian buat menurut Servista Bukit dari jurnal Ability nomor sekian, dia menyampaikan tentang ini bla bla bla. Sebagai seorang akademisi tidak usah malu mengutip punya orang. Daripada saya lihat seperti ini kalian caplok semuanya dari punya si Servista Bukit. Sampai ke bawah nanti masih banyak lagi nih. Soal kalau kalian misalnya definisikan ini manuk sangkep apa itu, Servista Bukit juga kalian sampaikan ini sama dengan tulisan-tulisan Servista Bukit. Sampai makna-makna filosofi tadi yang 4 itu dari punya si Servista Bukit. Jadi hati-hati kalau menulis, kalian pikir saya tidak tahu, saya bisa saya eksplor dari mana kalian ambil itu, saya bisa tahu. Lebih baik kalian bahasakan setelah kalian baca buku-bukunya, ada bukunya Servista Bukit, jurnalnya, ada buku-buku dan sebagainya. Kalian baca lalu kalian bahasakan dengan bahasa baru, itu jauh lebih penting. Dan sumber-sumber kalian ini semua tidak ada saya yakin kalian miliki. Apakah punya buku Karo dari zaman ke zaman oleh Putro Brahma kalian baca? Tidak ada, satu pun saya yakin tidak akan kalian baca ini. Punya si Hasim kalian baca? Dan atau yakin saya kalian mungkin mengerjakan ini oleh satu orang? Ini semua nih buku-bukunya. Tidak pernah kalian sentuh buku ini karena kalian kutip dari jurnal orang, tulisan orang, ada catatan kakinya, kalian masukkan itu catatan kaki kalian, seolah-olah kalian membaca buku ini. Nilainya itu rendah, bagi saya nilainya rendah, tidak ada manfaatnya. Jadi lebih baik sebenarnya kalian baca buku itu, gumuli, lalu kalian buat sistematika penulisannya, apa-apa saja yang kalian bahas, lalu mulailah dengan bahasa-bahasamu membahasakan. Jadi minggu depan filsafat Simalungun jangan seperti ini lagi. Bicaralah kalian, baca, makanya saya bilang ini tugas kelompok, bukan tugas pribadi. Ini tugas pribadi ini, dikerjakan pribadi sehingga tidak maksimal hasilnya. Saya sudah punya catatan di sana semua, nanti diperbaiki karena kalian tidak mampu membedakan mana catatan kaki, mana catatan perut. Kalau catatan perut itu misalnya di halaman 13 kalian buat di situ menurut Bangun dalam kurung 1986 149. Itu catatan apa? Apa itu American Psychology Academy? Apa? Kita yang kita gunakan sekarang ialah Turadier. Bukan apa. Ini apa? Ini catatan perut. Ini catatan kaki. Yang kita gunakan Turadier. Jadi kalau kalian mengatakan menurut Hasan 1986, itu berarti ada buku Hasan yang diterbitkan tahun 1986 halaman 149. Kalau saya tanya buku apa itu, kalian nggak bisa tahu karena kalian mengutip punya orang, kalian tulis lagi punya orang itu. Kalau menulis jurnal seperti ini, tapi kalau menulis paper ilmiah tidak pakai begini. Darwin 2002
Darwin 2002 berarti ada bukunya Darwin, entah Darwin siapa itu, judulnya apa, kalian kutip itu. Tapi kalian di catatan kaki tidak ada kalian sebut bukunya Darwin. Dia apa di perpustakaan, dia apa di perpustakaan, daftar pustaka. Tidak ada buku Darwin, tidak ada bukunya si siapa tadi, Bangun tadi. Ini jadi hati-hati. Saya yakin mungkin kalian belum paham tentang semuanya itu karena sedang mengikuti mata kuliah penulisan jurnal mata kuliah ilmu penulisan karya ilmiah ya. Tapi tanya banyaklah di sana supaya kalian tidak salah mengutip cara menulis dalam karya ilmiah ini. Ini saya masih permisif ya karena kalian masih semester 3, saya anggap sering belajar ya tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir, judul kalian jangan lagi buat filsafat karo. Karena judul kalian ialah manuk sangkep. Buat aja apa makna judul apanya, judul makalah kalian, makna manuk sangkep dalam tradisi karo, titik. Jadi kalau saya buat filsafat karo, ya carilah apa yang kalian bahas. Judul apa yang kalian bahas. Simalungun pun nanti gitu. Apa yang menjadi tradisi filosofi Simalungun itu aja kalian buat judulnya. Jangan nanti buat filsafat Simalungun. Nah begitu ya. Saya tidak bisa banyak lagi karena ini sudah harus ibadah. Soal isi dan sebagainya tidak saya komentari lagi. Tapi kalau bisa perbaiki kalian lah. Bahasanya ya, kutipannya perbaiki. Cara mengutip dari buku, cara mengutip dari jurnal, kalian pelajari. Pasti ada bedanya. Saya tidak mungkin mengajari kalian di sini karena itu bukan mata kuliah saya. Kalianlah yang mengeksplor nanti cara-cara mengutip dari jurnal, mengutip dari buku, lalu bagaimana caranya semuanya kalian kutiplah. Saya sudah kirim perbaikannya. Nanti ini saya sudah katakan bahwa format dalam menulis atau membuat makalah tidak seperti itu. Dulu sudah saya tulis di sini besar-besar. Ini saya buat lagi besar. 2A underscore atau garis bawah judul. Itu dulu saya buat. Judul. J2A manuk sangkep. Lalu sekarang itu saya kirim kepada kalian di sini revisi. Artinya saya sudah tambahkan di situ masukan saya. Nanti kirimlah ke saya 1 minggu yang akan datang. 2A garis bawah judul. Lalu di bawah ini buatlah perbaikan. Nah, kalau kalian perbaiki dengan baik sesuai dengan harapan saya, maka nilaimu bagus. Kalau tidak, nilaimu seperti sekarang. Kalau diperbaiki naik nilainya, kalau saya kasih nilainya sekarang ini 80, kalau perbaiki dengan baik bisa 90. Tapi kalau tidak diperbaiki, maka bisa nilainya 70. Nah, hari ini saya sudah nilai ini sementara supaya saudara-saudara memperbaikinya minggu depan. Tolong diperbaiki minggu depan. Untuk kelompok kedua dikirimkanlah hari ini maksimal jam 6, jangan terlambat. Ingat formatnya supaya jangan salah. Demikian ya. Oke, silakan duduk dengan nyanyi dan doa. Amin. Oke, selamat